Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Kita bersyukur kepada Allah karena barusan goes dengan kiai kita Khofar Aziz. Alhamdulillah. Walaupun jarak agak jauh, tapi ternyata beliau seorang yang qawiyun aziz. Masya Allah. Kemudian penting untuk diketahui bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita 3 hal. Di surah Al-Ankabut ayat 45, Allah menyatakan utlu ma uhiya ilaik wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Bacakan, hendaklah engkau membaca ayat-ayat suci Al-Quran terhadap apa yang diwahyukan kepadamu Muhammad dari Al-Quran. Dirikan sholat, karena sholat sanggup mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Kemudian Allah melanjutkan wala zikrullahi akbar. Dan zikir kepada Allah itu sesuatu yang paling besar dalam hidup ini. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Allah mengetahui apa saja yang kamu kerjakan. Ayat yang mulia ini berisikan 3 perintah sekaligus. Yang barang siapa di antara kita selaku hambanya ini melaksanakan perintah Allah, kita akan menuai kesuksesan. Perintah yang pertama agar kita utlu ma uhiya minal kitab, supaya kita membaca kitab suci Al-Quran. Jangan cuma dijadikan hiasan dinding, karena Al-Quran merupakan wahyu dari Allah yang paling sempurna, bahkan penyempurna dari seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil, penyempurnanya Al-Quran. Karena hebatnya Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syafaatnya, pertolongannya bagi siapa yang membaca dan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Sebagaimana Nabi menyatakan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabih. Baca Al-Quran, karena Al-Quran memberikan syafaat bagi orang yang membaca sekaligus mengamalkan apa yang ada di dalam. Jangan sampai hari-hari berlalu tanpa membaca Al-Quran. Karena barang siapa yang hari-harinya berlalu tanpa Al-Quran dibaca, itu satu kerugian. Bahkan satu kehinaan. Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي fa inna lahu ma'isyatan dongkah wa nahsuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari Al-Quran ini, sungguh kami akan menimpahkan kepadanya ma'isyatan dongkah, satu kehidupan yang sulit, judek, sumpek. Bahkan kami akan kumpulkan mereka dalam keadaan buta. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa aqimis shalah. Dirikan sholat. Sholat yang sempurna adalah sholat yang bisa mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Tapi mohon maaf, kalau ada orang sholat tapi masih berzina misalnya, ada orang sholat masih minum minuman keras, ada orang yang sholat masih judi, nah ini sholatnya dipertanyakan. Karena Allah yang menyatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah manusia dari kekejian dan kemungkaran. Karena itu, sholat yang sempurna adalah sholat yang sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Rasulullah. Bahkan Nabi pernah menyatakan, sholat yang sempurna yutimma ruku'aha wa sujudaha wa qira'ata fiha. Menyempurnakan rukuknya, sujudnya, sekaligus bacaannya. Dengan penghayatan yang seperti itu, maka ada kenikmatan kita melakukan sholat. Kemudian Allah menutup ayat ini, wala dzikrullahi akbar.
Dan zikir kepada Allah ini yang paling besar. Karena orang yang mengingat Allah itu orang yang hidup. Orang yang tidak mengingat Allah itu orang mati. Walaupun organ tubuhnya sempurna. Ada mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, kaki untuk berjalan. Begitu channelnya ini putus dengan Allah, mereka hanya bangkai saja. Begitu Nabi menyatakan, masalul ladzi yadhkuru rabbah wal ladzi la yadhkuru masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan orang yang ingat Allah dengan orang yang tidak ingat Allah, gambarannya seperti orang hidup dan mati. Orang yang ingat Allah ini punya power, punya kekuatan, punya potensi dalam hidup ini. Sementara orang yang lalai dari Allah, mereka tidak berarti apa-apa. Mereka hanyalah orang-orang mati saja yang belum dikubur. Begitu peringatan-peringatan Allah kepada kita. Jangan lupa, yang pertama, biasakan membaca Al-Quran. Sholat 5 waktu di masjid. Iringi dengan sholat-sholat sunnah. Tambah dengan sholat tahajud. Kemudian yang ketiga, banyak berzikir. Terutama zikir pagi, zikir sore. Zikir di waktu malam dengan memperbanyak istighfar. Kita akan sukses hidup ini. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat berapa? Ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab